Gus, ya tidak apa-apa. Surga kok lebih luas dari bumi. Kita penduduk bumi tidak mungkin punya tanah sekampung, sulit loh. Domain lurai, wong kebagi bengkok lurah sama tangga-tangganya. Orang mungkin duwe tanah sekampung, sedesa dimiliki kita semua kan sulit. Tapi kita memiliki surga yang luasnya langit dan bumi. Syaratnya cuma itu, berinfak saat kita lapang maupun susah, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, dan menahan rasa amarah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memang dunia ini tempat kita untuk beramal, bukan tempat kita untuk mengejar. Kehidupan yang hakikat itu bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali ikhtiar kita dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan doa kita tentang dunia Allah tidak kabulkan. Ketahuilah saat itu Allah sedang menginginkan kamu cepat bertemu dengan Allah tanpa hambatan di yaumul hisab. Allah merindukanmu. Allah melihat diri kita ini sudah terlalu penuh dengan dunia, agar Allah melepaskannya satu persatu dan kita cukup dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini jalan, ini teori ini gampang, prakteknya sangat berat. Kan ada cerita kelak zaman akhir, panjenengan bisa buka di riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Ada cerita di mana kelak itu akan terjadi paceklik sekitar 3 tahun, yang mana tahun pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah minta kepada langit dan bumi, diperintah oleh Allah untuk menahan sebagian rizkinya, menahan dari hujannya, menahan dari bumi, ditahan dari tumbuh-tumbuhannya. Tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga paceklik total. Orang-orang beriman berbondong-bondong meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat istisqa, dengan berbagai macam cara, dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan sujud mohon kepada Allah agar Allah menolong umat manusia. Tapi tambah tahun semakin parah, doa lagi semakin banyak yang berdoa, semakin parah, sampai paceklik 3 tahun. Harta benda apapun yang kamu miliki tidak mampu membeli segelas air minum, tidak mampu membeli 1 suap nasi, karena kala itu sangat sulit sekali untuk didapat. Akhirnya setelah 3 tahun masa paceklik ini, turunlah salah satu hamba Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan. Siapa namanya? Masihud Dajjal, Al-Masih Dajjal. Ada Al-Masih itu Isa, ada Al-Masih itu Dajjal. Masihud Dajjal keluar. Kala itu semakin menjadikan fitnah. Bagaimana tidak menjadikan fitnah? Dajjal keluar mengaku sebagai Tuhan dengan teknologinya yang amat sangat canggih. Dibandingkan dengan teknologi saat ini, dia bisa sekejap mata pergi dari satu negara ke negara yang lain. Tanah yang tandus cukup dia injak dengan kakinya, tanah itu akan menjadi subur, keluar hijau-hijauan. Dan pada saat itu ada seorang hamba Allah yang selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, selalu bermunajat kepada Allah, melihat kelebihan Dajjal. Dia berkata, Dajjallah Tuhan yang layak disembah. Hancur keimanannya. Ini masa-masa fitnah Dajjal. Seorang yang begitu takwa, imannya sangat kuat, tidak mampu membendung
fitnah Dajjal. Akhirnya dia mengikuti apa yang diperintahkan Dajjal kalau dia mengaku Tuhan. Dajjal mengirim surat kepada seorang presiden, kepada seorang raja, mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Raja ini mengatakan, kalau kamu memang Tuhan, aku merindukan ibuku yang telah meninggal dunia, bangunkan ibuku. Kata Dajjal, tunjukkan di mana ibumu dikubur. Setelah ditunjukkan, Dajjal kemudian membaca mantra, menginjak bumi, keluarlah sesosok wanita dari alam kubur itu, dari balik tanah kubur itu. Kemudian wanita ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, benar apa yang dikatakan Dajjal, sujud dan tunduklah engkau kepada Dajjal. Akhirnya presiden ini mengikuti, raja ini mengikuti apa yang dikehendaki oleh Dajjal. Dajjal keluar, tapi siapa yang dibangunkan? Ternyata bukan ibu aslinya, karena jasad ibu presiden ini telah hancur, tulang belulangnya telah remuk dengan tanah, menyatu dengan alam semesta, dengan bumi. Tapi sejatinya yang dibangunkan adalah anak buahnya Dajjal, syaitanir rajim, setan yang terkutuk, yang menyerupai ibu dari raja ini. Luar biasa sihirnya Dajjal. Dajjal kala itu mengumpulkan pasukan-pasukan, dan kala itu mayoritas orang akan mengikuti, menjadi pengikutnya Dajjal. Orang yang beriman, yang takwa semakin sedikit, dan kala itu pula orang-orang yang bertakwa semakin terhimpit, semakin menderita, semakin susah. Jadi kalau panjenengan kok ingin ke Al-Faqih mencari sugih, salah tempat. Kamu ingin menuju Allah cari sugih, salah tempat. Tapi di Al-Faqih itu adalah tempat yang menjalankan perintahnya Nabiullah Muhammad SAW, kun aliman au muta'alliman. Jadilah engkau seorang yang alim atau menjadi orang yang mau belajar, agar setidaknya kita tahu bahwa di dunia ini, kamu mengejar dunia, kamu sedang dipermainkan oleh dunia. Agar kita tahu kalau kita hidup itu cuma buat permainan saja. Kita asik menjadi bahan permainan, bahan lelucon, tertawaan oleh setan. Kelak kita sudah babak belur di dunia, akhiratnya ikut babak belur. Kelak di masa Dajjal turun, orang-orang yang beriman semakin menderita. Mereka tetap berzikir kepada Allah, membaca kitab suci Allah, Al-Quranul Karim. Mereka tetap bersujud kepada Allah, tapi rasa takut melanda setiap orang-orang mukmin. Rasa takut itu bergejolak di dalam dada orang-orang mukmin. Mereka takut akan kematian yang menghampirinya. Mereka semua yang mampu lari ke tanah suci. Mereka bersembunyi di sana, memohon kepada Allah, sedang menanti kedatangan seorang pemuda yang konon pemuda ini akan menjadi khalifahnya orang mukmin, yang akan membela orang-orang mukmin di akhir zaman. Yang mana pemuda ini akan memimpin pasukan mukmin muslim untuk mengalahkan Masihud Dajjal. Siapa? Imam Mahdi. Menunggu, semuanya menunggu. Di tanah suci ini mereka menunggu dengan rasa takut, yang di sisi lain digempur dengan mencoba untuk tawakal. Tapi amat sangat sulit di masa-masa itu untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sebuah hadis dikatakan, wahai para suami, ikatlah dengan rantai istrimu, jika dia keluar dia akan ikut dengan fitnahnya Dajjal.